Apa dong? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak di rumah, di pondok? Sehat semuanya? Keluarga sehat? Alhamdulillah. Anak-anakku yang saya cintai, yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini, sebelum kita ke materi IPA, yang perlu dicatat adalah dan yang perlu diingat, yang pertama tentang penilaian. Penilaian ini sangat penting sekali. Nah, supaya dapat nilai yang bagus, maka anak-anak harus disiplin. Penilaian kedisiplinan. Yang kedua, penilaian tagihan. Ada ulangan harian, ada tugas, ada PAT, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah nilai moralitas. Sikap anak itu akan saya nilai. Mudah-mudahan 1, 2, 3 ini nilainya bagus semuanya, maka tentunya anak akan mendapatkan nilai yang bagus. Selanjutnya, mari anak-anak kita belajar. Pada kesempatan ini kita belajar tentang objek IPA dan pengamatan. Apa itu objek IPA? Nah, mari kita simak. Objek IPA yang dipelajari dalam ilmu IPA itu sebenarnya adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita melalui sebuah pengamatan. Itu adalah objek IPA. Ketika anak keluar rumah, keluar ruangan, pasti tentunya anak akan melihat batu, akan melihat tumbuhan, akan melihat hewan, merasakan angin, cuaca, suhu, semuanya itu dapat dikaji dan dipelajari dalam ilmu IPA. Nah, dalam objek IPA itu ada dua. Yang pertama, objek biotik. Artinya objek ini berupa makhluk hidup. Saya contohkan ya. Saya contohkan. Yang berupa makhluk hidup, objeknya adalah bisa tumbuhan, bisa hewan, bisa bakteri, atau mikroorganisme, bisa juga jamur. Itu semuanya adalah berupa makhluk hidup. Yang kedua, objek abiotik, yaitu objek yang berupa makhluk tak hidup. Bisa batu, tanah, air, suhu yang ada di sekeliling kita. Itu termasuk objek abiotik. Paham anak-anak? Lanjut. Sekarang kita pelajari tentang pengamatan. Apa sih pengamatan itu? Pengamatan adalah proses mengumpulkan data dan informasi melalui sebuah penelitian. Ketika anak meneliti sesuatu, kemudian memperoleh data, kemudian dapat menyimpulkan dalam bentuk informasi, maka anak sudah melakukan sebuah pengamatan. Nah, pengamatan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pengamatan kualitatif. Yang kedua, pengamatan kuantitatif. Nah, apa bedanya dari dua pengamatan ini? Ya, yang pertama, coba diperhatikan. Kalau pengamatan kualitatif itu pengamatan yang menggunakan panca indera atau indera manusia yang ada 5. Ya, saya contohkan ya. Mengamati seorang anak mengamati rasanya gula dan garam. Tentu beda, kalau gula berasa manis, kalau garam berasa asin. Nah, ini menggunakan indera pengecap atau lidah sehingga seseorang bisa merasakan manis dan ini termasuk contoh daripada pengamatan kualitatif. Dimengerti? Menggunakan panca indera. Yang kedua, pengamatan kuantitatif adalah pengamatan yang menggunakan alat ukur. Jadi ada bantuan alat ukur. Alat ukur itu banyak sekali. Bisa neraca atau timbangan, bisa penggaris dan lain sebagainya. Contoh, seorang siswa mengamati massa
buah mangga dan pepaya. Ditimbang ya. Nah, beratnya, massa itu berat. Timbang antara mangga dengan pepaya. Jelas berat massanya lebih berat pepaya daripada mangga. Nah, ini kalau diperoleh sebuah data dan informasi, ini termasuk pengamatan kuantitatif karena pengamatan ini berhubungan atau menggunakan alat ukur. Paham? Nah, kita lanjutkan kalau sudah paham. Nah, sekarang coba ini respon. Manakah yang termasuk pengamatan kualitatif dan pengamatan kuantitatif? Gambar A dan B. Nah, ini lihat gambarnya. Ada yang A termasuk pengamatan apa, yang B termasuk pengamatan apa. Ada yang sudah berpikir, sudah bisa menjawab? Ya, ada tentunya. Ya, coba pikirannya disimpan masing-masing. Apakah jawabannya sesuai dengan jawaban Pak Guru? Lihat yang gambar yang A. Gambar A, seorang siswa mengadakan pengukuran panjang daun. Yang satu daunnya pendek, yang satu panjang. Nah, maka kalau menggunakan alat ukur berupa penggaris, maka gambar yang A ini termasuk pengamatan kuantitatif. Ayo, yang betul siapa? Pikirannya sama dengan jawaban saya. Yang gambar B, di sini anak memegang cabai merah dan cabai hijau. Cabai merah dan cabai hijau ini kenapa bisa membedakan merah dan hijau? Karena dilihat oleh indera. Maka ini termasuk contoh pengamatan kualitatif. Lanjut. Dalam pengamatan IPA dikenal dengan metode ilmiah. Nah, ini perlu anak catat, kemudian dihafalkan ya di rumah ya. Langkah-langkah metode ilmiah. 1. Menemukan masalah. Jadi ketika ada masalah, anggap saja itu sebagai penemuan. Yang kedua, merumuskan masalah. Di sini anak harus bisa membuat rumusan masalah. Rumusan masalah itu diawali dengan kata tanya, bisa mengapa, bagaimana, dan lain sebagainya. Misalnya, anak di halaman menemukan bunga sedang layu. Nah, itu masalahnya kok layu gitu kan. Nah, yang kedua, merumuskan masalah. Kenapa bunga ini menjadi layu? Nah, gitu kan. Itu namanya rumusan masalah. Yang ketiga, melakukan hipotesis, dugaan sementara. Jadi dugaannya adalah mungkin karena tidak disiram, mungkin karena ulah tangan manusia, dan lain-lain. Yang keempat, melakukan eksperimen, diamati benar. Ternyata tanahnya kering dan lain sebagainya. Berarti bunga yang layu tersebut adalah karena tidak disiram. Yang kelima, data dikumpulkan, kemudian disimpulkan, disampaikan kepada orang lain bahwa bunga yang layu di taman itu karena tidak disiram oleh air atau kekurangan air. Kalau bahasa manusia, dehidrasi. Ya, oke. Bisa dipahami? Bisa. Ditulis ya. Selanjutnya, tugas hanya ditulis di buku, tidak usah dikirim ya, itu menghemat data anak-anak. Oke, ditulis di buku, nanti kalau ketemu kita akan saya koreksi, akan saya lihat, dan akan saya nilai. Yang pertama, buatkan masing-masing 4 contoh dari pengamatan kuantitatif dan kualitatif, masing-masing 4 ya. Yang kedua, buatkan masing-masing 5 contoh dari objek biotik dan objek abiotik. Di depan tadi sudah. Insya Allah nanti anak kalau keluar rumah banyak tadi macam-macam objek biotik dan objek abiotik. Bisa mengerti dan bisa dipahami. Semoga ilmunya ada manfaat buat anak-anak semuanya.
Yang selanjutnya, jangan lupa dikerjakan di rumah. Selamat menikmati ilmunya. Semoga menjadi manfaat buat anak-anak semuanya. Saya tutup dan ketemu pada lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, supaya kita semuanya berdoa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal alamin.